Sudah beberapa kali dalam tahun 2023 ini tuh Pichel ngebahas monitor gaming kelas budget yang super menggiurkan banget. Dan oleh karena itu Pichel akan lanjutkan lagi tren ngebahas monitor gaming dan kali ini datang dari Acer lagi yang punya spek lebih tinggi dibandingkan video-video sebelumnya dan juga tampilan yang jauh lebih gaming. Bahkan saking pedenya Acer, maka mereka tuh ikut menghadirkan monitor ini sebanyak 130 unit buat turnamen Dota Bali Major 2023 yang lagi berlangsung nih pada saat video ini Pichel buat. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review sebuah monitor gaming dari Acer, yaitu Acer Nitro VG252QZ. Kalau terakhir kali kita bahas monitor Acer Nitro RG241Y yang mungkin teman-teman masih ngerasa kurang lah secara spek dan juga tampilan, maka mungkin aja monitor gaming dari lini Nitro kali ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman sekalian. Terutama buat yang lagi cari monitor gaming yang lebih proper dengan harga yang juga lebih reasonable. Oleh karena itu, yuk kita duduk manis, kita akan lihat monitornya seperti apa. Dari segi desain berbeda dengan monitor Nitro RG241Y yang terakhir kali Pichel bahas, di mana secara tampilan hanya menggunakan warna hitam polos, maka pada Acer Nitro VG252Q ini lebih mengusung DNA Nitro lah sebagai tampilan keseluruhannya. Di mana ini terlihat pada warna hitam di displaynya yang dipadukan dengan merah marun di bagian kaki-kakinya yang menunjukkan kesan gaming pada monitor ini. Dan untuk kaki-kaki monitornya pun mengambil bentuk huruf V yang menjadi khas monitor dari Acer Nitro pada umumnya, yang juga terbuat dari bahan metal, sehingga lebih awet dan juga kokoh untuk menopang monitor ini dibandingkan dengan bahan kaki dari plastik. Nanti base ini akan disambungkan dengan stand menggunakan mekanisme sekrup tunggal, sehingga ini akan lebih mudah dan juga menjadi toolless. Sementara untuk display stand-nya sendiri, part inilah yang menjadi penghubung antara base dengan display panel dari monitor ini, yang sebenarnya effort banget lah saat kita mau ngelepasnya. Dan lagi-lagi untuk suara ergonomis pun nggak banyak yang berbeda dengan konfigurasi monitornya, di mana stand-nya cuma bisa di-tilt sebanyak 5 derajat ke bagian bawah dan juga 20 derajat ke bagian atas. Nah, kalau kita fokus secara tampilan monitor, maka mulai dari sisi depan terlihat ini minimalis banget. Palingan cuma ada sebuah logo Acer berwarna silver di bagian bezel bawah, yang sejajar dengan lampu LED di sisi kanan bawah dari monitornya. Lampu LED ini seperti biasa akan menyala berwarna biru saat kondisinya sedang aktif, dan akan berwarna orange jika monitornya dalam keadaan sleep. Sementara untuk bezel lainnya sendiri, display dari monitor ini memiliki bezel yang sangat tipis berwarna hitam matte finish, atau biasa yang disebut dengan desain zero frame stylish. Meskipun bezelnya terlihat sangat tipis, namun jika monitornya sedang on, maka akan terlihat nih, sebuah black bar pada pinggiran display panelnya, di mana ini memiliki ketebalan sekitar 0,3 cm di sisi kanan, kiri, dan juga sisi atas. Sementara untuk bezel bawahnya, ini ada sebesar 1,6 cm, yang juga ditemani oleh black bar tipis dengan ketebalan 0,1 cm. Black barnya tipis, bezelnya tebel. Sama aja bohong, sami mawon. Karena desain monitornya ini tipis, maka secara dimensi pun ini juga ikutan jadi tipis. Terlihat dari dimensinya yang memiliki ukuran 55,7 dikali 32,9 cm dengan ketebalan sekitar 6,5 cm dengan berat sekitar 3,1 kg tanpa stand. Sedangkan kalau saat menggunakan stand, maka dimensi monitor ini adalah 55,7 dikali 41,9 cm dengan ketebalan 24,1 cm dan berat 3,6 kg. Lanjut ke sisi belakang, pada sisi ini nggak jauh berbeda dengan monitor Acer yang sudah pernah kita review. Di mana sisi ini terdapat aksen segitiga di bagian tengah yang dipadu dengan warna hitam di keseluruhan bodinya. Oh ya, di bagian belakang ini juga ada lubang VESA mount ya, yang berukuran 100 x 100 mm. Sehingga bisa kita pasangkan dengan monitor stand ataupun stand third party lainnya. Dan di sisi belakang ini juga yang menjadi tempat ada logo Acer besar berwarna hitam glossy finish dengan corak permukaan brush metal texture. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat corak yang lebih kasar dengan motif seperti kertas amplas ataupun motif keluit jeruk. Di area ini juga lah yang nanti jadi tempat bernaungnya para port-port untuk monitor ini. Pertama ada satu display port 1.2 dan ada dua port HDMI 2.0 serta sebuah 3,5 mm port audio out. Secara jumlah dan juga jenis monitor sih ini nggak jauh berbeda dengan monitor yang sebelumnya. Oleh karena itu ini Pichel agak mempertanyakan pemilihan portnya. Nanti ya, sebenarnya kita akan bahas bagian layar pas waktu detailnya nantilah. Nanti teman-teman tahu alasannya kenapa Pichel sebel banget sama pemilihan portnya yang sama aja. Terakhir untuk bagian kiri bawah monitor ini, kita juga akan menemukan sederet tombol yang tersusun secara vertikal, di mana deretan tombol ini terdiri dari sebuah tombol on-off, dua tombol menu multifungsi, tombol input, serta sebuah analog stick untuk tombol navigasinya. Nggak terlalu ada yang spesial, jadi kita langsung skip aja ke bagian berikutnya ya.
Nah, masuk ke bagian layar nih, ini yang menarik karena di sini sebenarnya adalah titik strong point dari monitor ini. Pertama kali untuk layar monitor sendiri, di mana menggunakan panel IPS 24,5 inci dengan spesifikasi sebagai berikut. Resolusi Full HD atau 1920x1080, aspek rasio 16:9, refresh rate natif sebesar 240 Hz yang dapat di-overclock hingga 280 Hz, color depth 8 bit, serta response time di 0,2 millisecond. Oh ya, teman-teman, untuk mencapai kemampuan layarnya ini, maka kita perlu memastikan koneksinya menggunakan interface maksimumnya ya, baik untuk HDMI 2.0 dan juga DisplayPort 1.2. Di PC ataupun di laptop, kita juga sebenarnya harus pakai port tersebut, biar nggak kepotong refresh rate-nya. Contohnya, kalau teman-teman colokin ke laptop pakai HDMI port 1.4, maka refresh rate-nya cuma bisa di Full HD 144 Hz saja. Dan kalau kita mau achieve refresh rate 280 Hz, maka ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus pakai port DisplayPort untuk bisa mengaktifkan monitor tersebut. Dan yang kedua, jangan lupa kita hidupkan mode overclock via setting yang ada di bagian belakang dari monitor ini. Nah, di sini yang jadi masalah, karena kenapa cuma dikasih port HDMI 2.0 dan juga DisplayPort 1.2. Kenapa begitu? Karena notabene dua koneksi tadi tuh secara natif cuma bisa maksimum di 240 Hz saja. Dan bisa jadi bertanya-tanya, bisa jadi overclock 280 Hz ini cuma kayak atur-aturan belaka ataupun nggak natif gitu, karena ujung-ujungnya data maksimumnya kan terbatas di 240 Hz. Nggak tahu deh Acer pakai magic apa. Nah, masuk ke panel layarnya, maka monitor ini sendiri menggunakan panel dari Acer dengan kode ACR08FF. Panel ini memiliki color akurasi 82% DCI-P3, 99% sRGB, dan 79% Adobe RGB, serta 76% NTSC. Layarnya juga memiliki kecerahan sebesar 400 nits dengan kontras rasio mencapai sebesar 100 juta berbanding 1 dengan teknologi ACM atau Adaptive Contrast Management untuk meningkatkan kualitas gambar khususnya kontras dan warna yang sekaligus membatasi konsumsi energi serta response time yang jauh lebih cepat. Secara layar pun Acer sudah melengkapi monitor ini dengan beberapa teknologi untuk memberikan kenyamanan penggunanya seperti AMD FreeSync Premium, VESA HDR 400 Certification, dan Acer Vision Care yang mencakup akan Blue Light Shield, Flickerless, dan juga Comfy View. Dan kalau teman-teman tanya gimana kualitasnya, out of the box sih gambarnya ini udah oke sebenarnya. Cuma kalau teman-teman masih berasa kayak saya mau keluarkan maksimumnya, ini saya masih kurang puas. Ya, main-main aja ke menu on-screen display ataupun OSD dengan menekan joystick yang berada di bagian belakang monitor yang tadi. Di sinilah nanti akan berisi kayak seperti settingan main menu, mode, brightness, dan juga informasi input yang sedang digunakan. Sejujurnya kalau teman-teman tanya ke Pichel pribadi sih udah males lah buat main-main ke settingnya sini. Karena out of the box udah cocok aja gitu. Langsung cinta pada pandangan pertama. Ya udah deh, daripada Pichel bikin teman-teman jadi pada penasaran sebel dari tadi ngedengerin Pichel ngebacot, berikut ini deh beberapa cuplikan saat kita sedang main game mempergunakan monitor dari Acer Nitro VG252QZ. Check this out. Nah, teman-teman bisa ngebayangin lah ya, gimana monitor ini tuh nyaman banget saat dipakai buat bermain game, apalagi buat tempo yang cepat. Ditambah lagi dengan adanya hadirnya FreeSync Premium, menjadikan gambar di layarnya ini tuh nggak stuttering gitu. Tapi ya gitu, butuh GPU dari AMD juga buat ngaktifinnya. Kita udah beberapa kali bahas GPU dari AMD, jadi teman-teman bisa cek di video Pichel yang ada di atas ini. Dan juga waktu Pichel lakukan motion blur test di refresh rate 240 dan juga 280 Hz, hasilnya nggak ada yang terlalu beda signifikan. Masih ada sih kayak trail-trailnya gitu yang kelihatan sekitar beberapa milisecond. Dan buat kita para pemakai harian harusnya nggak akan kelihatan bedanya. Tapi buat para e-sport gamer gitu ya, bakal kebantu banget sebenarnya untuk mengurangi akan motion blur trail ketika tempo cepat lah gitu. Lanjut ke bagian audio, monitornya sendiri sudah dilengkapi dengan dua buah speaker di bagian bawah dari monitornya dengan daya sebesar 2 watt pada masing-masing speakernya. Secara kualitas sih untuk kebutuhan harian masih tergolong oke lah, walaupun main game memang agak kelihatan kurangnya. Terlepas dari hasil audionya, yang patut kita apresiasi sebenarnya adalah Acer masih ngasih speaker di monitor ini. Ini yang good point. Karena, seperti yang bisa bilang, monitor di luar sana yang dijual, bahkan harganya berjut-jut-jut,
Itu nggak ngasih speaker sama sekali. Good job. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang memang butuh suara yang lebih bagus, sebenarnya nggak usah bingung. Tinggal colokin aja speaker ataupun soundbar andalan teman-teman sekalian ke port 3,5 mm di bagian belakang tadi. Dengan begitu, teman-teman nggak perlu pusing lagi tuh soal audionya. Dan kalau teman-teman pusing buat nyolokin speaker ataupun soundbar apa, Pical udah bahas banyak soal urusan audio kayak gini-gini. Jadi main-main ke playlist Pical yang ada di sini, playlist audio. Kemudian Pical melakukan pengetesan juga pada audionya, dan hasilnya speakernya ini dapat menghasilkan suara rata-rata 84,9 desibel dan maksimum 92,6 desibel. Daripada berlama-lama, mendingan Pical langsung tunjukin contoh hasil suara speaker dari monitor ini saat main game ataupun saat dengerin lagu. Check this out. Terakhir untuk urusan powernya, untuk sumber dayanya ini sendiri menggunakan adaptor dengan daya 12 volt 3 ampere atau total daya 38 watt. Dan nanti untuk kebutuhan dayanya monitor ini pun adalah sebesar 21 watt dalam kondisi kita sedang pakai, 0,5 watt dalam keadaan sleep, dan juga 0,3 watt dalam kondisi monitornya sedang mati. Nah, karena dalam kondisi mati pun masih makan daya nih monitor, maka Pical ingetin lagi, kalau monitornya dalam kondisi mati, mending cabut listriknya, ya, daripada kita memboroskan listrik. Biasakan hidup hemat, oke? Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Acer Nitro VG252QZ ini merupakan monitor yang mengarah lah kepada teman-teman yang butuh monitor spek gaming yang lebih proper dari monitor gaming budget di bagian bawahnya. Dari segi desainnya, Pical rasa ini memang sudah kelihatan banget lah aura-aura gamingnya, di mana ada aksen-aksen merah, sudut-sudut tajam, dan base-nya juga menegaskan bahwa ini tuh monitor gamers banget. Dan ditambah juga dengan monitor ini hadir dengan refresh rate yang gede, yaitu 240 yang bisa di-overclock hingga 280 Hz. Ditambah juga fitur-fitur seperti tadi, AMD FreeSync, serta fitur tambahan lainnya, membuat gaming experience untuk tipe-tipe gaming kompetitif jadi lebih kerasa banget feelingnya. Teman-teman, kalau emang pasti ragu juga, please lah, ini monitor juga udah dipakai di kontes Dota game yang lagi berlangsung saat ini. Ya, jadi mau nggak mau apa lagi coba? Kontes Dota aja pakai ini, udahlah langsung bungkus aja. Dan kalau teman-teman pas mau bungkus nanya harganya berapa, maka nggak usah khawatir, karena monitor ini juga dibanderol di harga yang termasuk affordable. Hanya di 3 jutaan. Yang bisa teman-teman temukan di Acer Store ataupun toko-toko online komputer favorit teman-teman sekalian. Dan nggak lupa juga, demi kenyamanan dan keamanan para penggunanya, maka Acer juga memberikan garansi berupa 3 tahun untuk spare part, 3 tahun untuk servis, dan 3 tahun untuk panel, serta tambahan 1 tahun pelindungan accidental damage protection. Buat melindungi monitor ini dari ketumpahan air, jatuh, dan juga korsleting listrik. Apalagi coba yang nikmat, apalagi yang mau Anda dustakan? Dan buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa dikunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fans yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, seperti yang ada di belakang sini, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe, guys. Semua di-subscribe, ya. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Iya, makanya gokil juga mereka pakai ini. Ya nggak sih? Buat di kontes.